Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Sementara itu Laila Begum yang menatap tajam ke arah sebuah kereta pedati yang membawa Pancali serta Mahesa dan anak-anak Sekar Buana. Hingga Laila yang melihat Pancali melambaikan tangannya kepadanya. Laila berlari menuju ke arah kereta pedati yang berjalan pelan menuju ke celah tebing. Laila, ingat janjimu, ucap Pancali sembari memegang tangan Laila yang berlari kecil di samping kereta pedati. Pancali, hati-hati ya, aku pasti mengunjungimu, ucap Laila Begum sembari mencoba tersenyum. Hingga langkah Laila yang terhenti bersama sepasang sahabat yang melepas pegangan tangannya dikala iring-iringan pedati yang masuk ke dalam celah tebing yang mengarah ke arah utara di mana wilayah Pajang berada. Sementara itu di bawah bukit terlihat Argasena dan Balapati sedang duduk di bawah pohon sembari menatap ke arah celah-celah tebing di mana Birandra serta rombongannya masuk ke dalamnya. Sepertinya perpisahan dan kesedihan tak cocok bagi mereka. Tampak mereka yang sedari tadi hanya melihat dari kejauhan. Mau kemana kamu, Dimas? Tanya Balapati kepada saudaranya yang tiba-tiba bangkit berdiri. Aku mau mengambil busurku, Kang Mas. Hari ini aku ingin berburu. Dimas, aku ikut denganmu, ucap Balapati sembari bergegas berdiri bermaksud siap guna berburu. Sementara itu di atas celah tebing yang sedang dilalui oleh rombongan Birandra, Barek terbangun setelah mendengar suara gemuruh dari celah tebing. Disusul pemuda itu yang berjalan ke tepian tebing guna memeriksanya. Barek terkejut melihat 5 kereta pedati yang sedang dikawal 100 penunggang kuda. Mau kemana mereka? Gumam Barek sembari terus mengamati dengan seksama rombongan itu. Barek tak mampu melihat keberadaan Pancali serta anak-anak karena tertutup tandu kereta. Jangan-jangan Pancali ada di sana. Gumam Barek kebingungan. Disusul pemuda itu yang berjalan menuju ke arah selatan tebing guna memeriksa kondisi perkemahan. Barek mencari keberadaan Pancali dan anak-anak hingga pemuda itu yakin Pancali tak ada di sana. Barek berlari menuju ke tempat semula, disusul pemuda itu yang berkemas guna menyusul rombongan anak-anak yang sedang dikawal oleh Birandra dan Wirajaya. Barek menunjukkan semangat yang luar biasa dengan ia yang berlari menuruni sisi lain tebing yang landai. Barek terus berlari memutari tebing agar bisa menyusul rombongan yang sedang membawa Pancali kembali ke wilayah Pajang. Sesaat kemudian dengan nafas yang terengah-engah, Barek tiba di pintu masuk celah tebing yang berada di utara. Barek menatap ke arah atas di mana Sang Hyang Surya yang merangkak naik ke atas kepala. Barek mengatur nafasnya sembari menatap ke arah utara di mana rombongan anak-anak telah menghilang di kejauhan. Hingga pemuda itu yang kembali berlari mengejarnya. Sementara itu di sisi lain, tempat yang beberapa waktu lalu pernah dijadikan tempat berburu oleh Barek, Argasena dan Balapati sedang memindai sekitar mencari binatang buruan berupa burung puyuh yang banyak terdapat di kaki bukit yang bersemak. Hingga sesuatu yang menarik perhatian Argasena. Sepertinya ada yang baru datang ke sini, ucap Argasena melihat beberapa patahan pada ranting semak. Kang Mas, lihatlah baik-baik. Seperti baru kemarin, ucap Argasena menunjuk patahan pada ranting serta jejak kaki yang tertinggal di semak-semak.
Wah, kamu benar Dimas. Sepertinya ada orang lain di sekitar sini. Ucap Balapati membenarkan dugaan Argasena. Disusul sepasang adik kakak itu yang mencoba mencari tahu kemana jejak itu mengarah, hingga mereka yang berjalan menaiki sisi landai tebing yang ada di sebelah barat. Selang beberapa waktu langkah kaki mereka tiba di atas tebing di mana sebelumnya digunakan Barek untuk menginap. Benar Dimas, benar dugaanmu. Ada orang lain di sini. Ucap Balapati mendapati sisa-sisa pembakaran api unggun serta tulang-tulang burung boyo. Hati-hati Kang Mas. Ucap Argasena disusul kedua pendekar itu yang mencabut pedangnya guna berjaga-jaga. Sesaat tampak mereka yang memeriksa kondisi sekitar hingga Balapati menepikan sesuatu. Dimas, kemari. Ada apa Kang Mas? Dimas, lihat ini. Ucap Balapati menunjukkan sisa-sisa ramuan obat yang mengering, di mana kemarin dibuat oleh Barek. Argasena mengamati dengan seksama, disusul ia menggunakan indera penciumannya. Oh, Kang Mas, ini bahan untuk membuat obat sirup Kang Mas. Sama seperti dugaanku Dimas. Dimas, kita kembali beritahu Mahaguru. Di bawah terik matahari kiriman dari Sang Hyang Surya yang bertengger di atas kepala, seorang pemuda berbusana serba hitam sedang berlari menyelusuri jejak roda pedati serta tapak kuda yang membekas di tanah. Barek menunjukkan seberapa gigih kemauannya. Barek berlari tanpa berhenti guna menyusul rombongan yang membawa gadis pujaan hatinya. Tak terasa jarak 10.000 tombak telah Barek tempuh, namun keberadaan rombongan belum juga terlihat. Hingga pemuda itu yang memutuskan berhenti dikarenakan haus yang melanda, bersama dengan tubuh yang basah akan air keringat. Tampak Barek memindai sekelilingnya, disusul pemuda itu yang membawa tubuhnya berteduh di bawah pohon. Seketika senyum mengembang di wajah Barek saat melihat kantong air yang ia bawa. Barek segera meneguknya. Disusul pemuda itu yang membasahi kepalanya bermaksud mendinginkan tubuh yang sedang kepanasan. Sesaat dengan nafas yang tersengal-sengal, Barek berbaring di atas rerumputan. Pancali, gumam Barek sembari bergegas bangkit. Disusul pemuda itu yang berlari mengejar rombongan Birandra. Sementara itu berjarak puluhan ribu tombak dari tempat Barek, 2 ekor kuda sedang melaju menuju ke arah perkemahan rombongan Arya Binangun. 2 pendekar yang datang dari lereng Gunung Merapi sebelah barat, di mana padepokan Segoro Geni berada. Hingga mereka yang berhenti di atas sebuah bukit yang berada tak jauh dari lembah. 2 pendekar itu menatap ke arah bawah di mana perkemahan Arya Binangun berada. Selang beberapa saat, mereka kembali menghardik kudanya, disambut dengan sepasang kuda yang berlari menuruni bukit, bermaksud menuju ke perkemahan Arya Binangun. Sesaat kemudian di bawah siraman cahaya Sang Hyang Surya yang mulai bergerak ke arah barat. berhenti. Teriak seorang pendekar yang sedang berjaga di pintu masuk perkemahan sebelah barat. Mendengar itu 2 pendekar utusan dari padepokan Segoro Geni segera menarik tali kekang kudanya. Nampak di sepasang mata mereka 10 pendekar yang sedang berjaga di sana. Apa maksud kedatangan kalian ke sini? Tanya seorang pendekar Tirta Maya. Antar aku kepada pemimpin kalian. Jawab seorang utusan padepokan Segoro Geni. Katakan dulu, apa maksud kedatangan kalian kemari? Tanya seorang pendekar dari Sekar Buana. Kami mau menyampaikan lontar dari Mahaguru dan Norwenda. Ucap utusan sembari mengangkat sebuah lontar yang ada di tangannya. Baik, kalian tunggu di sini. Ucap seorang pendekar disusul ia berjalan cepat menuju ke arah tenda Arya Binangun. Sesaat kemudian tampak pendekar itu yang kembali dengan membawa warta dari Sang Mahaguru Arya Binangun. Baik, Mahaguru bersedia menemuimu. Tapi sebelum itu, turunlah dari atas pelana kudamu. Tunjukkan sopan santunmu.
ucap lantang pendekar itu atas sikap jumawa dua pendekar dari Padepokan Segoro Geni. Mendengar itu, dua utusan saling bertukar pandangan, disusul senyum sinis yang mengembang di wajah mereka. Bersamaan mereka yang menghardik kudanya menuju ke dalam perkemahan. Sementara para pendekar yang tidak bisa berbuat banyak dengan mereka yang menepi guna memberi jalan. Sesaat kemudian tampak dua utusan yang tiba di depan tenda Mahaguru Arya Binangun. Disusul dua utusan yang masuk ke dalam tenda yang segera disambut Arya Binangun yang berdiri guna menghormati dua utusan dari Padepokan Segoro Geni. Silakan duduk, Tuan. Ucap Arya Binangun mempersilahkan dua utusan Padepokan Segoro Geni. Sudah, tidak perlu basa-basi, jawab seorang dari utusan. Dengan lancangnya mereka mengambil posisi berdiri sembari bertolak pinggang. Bersama dengan sepasang mata yang memindai keadaan tenda di mana Arya Binangun sedang berdiri bersama Dharmajaya dan Wiraloka serta Rinjani dan Pitaloka. Siapa kalian dan katakan apa maksud kalian datang ke sini? Tanya tegas Dharmajaya yang berdiri di kiri Arya Binangun sembari menatap tajam kepada dua utusan yang tak menunjukkan etika sopan santun. Namaku Ekaloya. Dan ini saudaraku Jayasena. Lalu ada perlu apa kalian kemari? Mahaguru dan Nurwenda mengutus kami mengantarkan lontari ini kepada Arya Binangun. Ucap lantang utusan tak memandang status Mahaguru pada diri Arya Binangun. Serahkan lontari itu kepada Mahaguru. Kalianlah yang seharusnya mengambil dari kami. Mendengar ucapan itu, seketika wajah Rindani memerah padam. Hei, apa begini cara kalian berbicara kepada tuan rumah? Ini wilayah kami. Sudah seharusnya kalian yang memberi hormat kepada kami. Kang Mas, biar aku robek mulut lancang orang ini. Ucap Pitaloka yang geram atas sikap sombong kedua utusan itu. Tahan dirimu, Pitaloka. Tidak seharusnya seorang kesatria menyakiti utusan. Ucap Arya Binangun. Mendengar itu mereka hanya bisa terdiam dengan tatapan penuh amarah kepada dua utusan. Hingga Wiraloka yang mengambil lontar dari tangan Ekaloya, kemudian menyerahkannya kepada Arya Binangun. Sesaat tampak Arya Binangun yang membaca dengan seksama isi lontar itu. Tak butuh waktu lama, sang Mahaguru selesai dengan lontar di tangannya. Hingga ucapan Jayasena yang terdengar menambah amarah pada Rinjani serta yang lain. Sebaiknya kalian pergi dari sini, tinggalkan tempat ini, atau api dari atas gunung akan membakar perkemahan kalian. Ucapan bernada ancaman dari Jayasena. Tuan, katakanlah kepada Mahaguru dan Nurwenda, aku ingin pergi dari wilayah ini setelah urusanku dengan Ki Jafari selesai. Mendengar itu, Ekaloya dan Jayasena saling bertukar pandangan. Kenapa kalian masih di sini? Pergilah, atau pedang ini yang akan membelah tubuh kalian. Ancam Rinjani yang sedari tadi menahan amarah atas sikap dua utusan itu. Kalian sendiri yang memilih jalan perang. Jangan salahkan kami. Ancam Jayasena. Disusul dua utusan yang keluar dari dalam tenda, bermaksud kembali ke Padepokan Segoro Geni. Sesaat tampak dua pendekar yang naik ke atas pelana kudanya. Disusul mereka yang menghardik kudanya meninggalkan perkemahan itu, melaju laksana angin menuju ke arah barat. Tak butuh waktu lama mereka keluar dari perkemahan hingga tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Argasena dan Balapati yang pulang dari berburu. Balapati dan Argasena menatap dua pendekar yang membawa kudanya melaju cepat melintasi sepasang kakak adik itu. Siapa mereka, Dimas? Entahlah, Kang Mas, itu tidak penting. Yang terpenting kita temui Mahaguru sekarang. Ujar Argasena sembari bergegas berjalan menuju ke perkemahan. Tak butuh waktu lama, sepasang adik kakak itu tiba di perkemahan. Hingga mereka yang tanpa sengaja berpapasan dengan Laila Begum dan Asman yang juga bermaksud pergi ke tenda Arya Binangun setelah sang Mahaguru memanggil mereka. Arya Binangun bermaksud mencari tahu tentang sosok Mahaguru dan Nurwenda dari Padepokan Segoro Geni.
yaitu adalah sekutu dari Sugoroyoso. Argasena, mana hasil buruanmu? Dasar tidak berguna. Tanya Laila Begum melihat sepasang adik kakak itu pulang dengan tangan kosong. Laila, jangan sekarang. Saya malas berdebat. Ucap Argasena sepertinya malas berdebat dengan Laila Begum. Disusul sepasang adik kakak itu yang kembali berjalan menuju ke arah tenda Arya Binangun. Laila mengerutkan dahi melihat Argasena yang mengacuhkannya. Kenapa mereka? Biasanya Argasena langsung marah saat aku hina. Ucap Laila Begum sembari menatap ke arah Argasena dan Balapati yang berjalan cepat menuju tenda Arya Binangun. Laila, kamu jangan keterlaluan. Mereka semua orang baik. Ucap Asman mengingatkan Laila. Aku cuma bercanda kepada mereka. Caramu bercanda kadang menyakitkan. Saud Asman sembari bergegas menyusul Argasena dan Balapati menuju ke tenda Arya Binangun. Selang beberapa saat, mereka berempat tiba di dalam tenda Arya Binangun. Laila mengambil tempat duduk di sebelah pita lokal, sementara Argasena dan Balapati serta Asman yang duduk di hadapan Arya Binangun. Argasena, Balapati, ada apa kalian kemari? Oh, ketiwasan guru. Kita sedang diawasi. Diawasi? Ada beberapa orang yang mengawasi kita. Ada satu orang, Maha Guru. Argasena, ceritakan semuanya. Sesaat tampak Argasena yang menceritakan perihal apa yang ia temukan di atas tebing. Argasena, sekarang di mana orang itu? Sepertinya ia pergi menuju ke arah utara, Ki. Maksudmu bagaimana, Argasena? Tanya Ki Dharmajaya yang penasaran. Orang itu mengincar rombongan Pirandra, Ki, sepertinya. Tampak mereka yang terdiam memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, hingga ucapan Asman yang menarik perhatian mereka. Aku tahu orang itu pasti Barek. Ucap Asman yang sedang duduk di samping Balapati. Asman, apa yang kau tahu tentang perihal orang itu? Pria yang dimaksud Argasena dan Balapati itu pasti adalah Barek. Dia sedang mengincar Pancali, Ki. Maksudmu? Tanya Rinjani atas ucapan Asman. Asman yang menceritakan perihal Barek dan Pancali, di mana Barek begitu menginginkan gadis itu, hingga di mana mereka dikejutkan oleh Laila Begum yang tiba-tiba bangkit sembari berjalan cepat keluar tenda. Laila, kamu mau kemana? Pancali dalam bahaya. Aku harus menolongnya. Ucap Laila Begum disusul gadis dari Sugoroyoso itu berjalan keluar bermaksud pergi ke tempat ratusan kuda tertambat. Argasena, Balapati, susul Laila. Peringatkan Pirandra dan pasukannya. Sundingodawo, Maha Guru. Ucap kedua pendekar pilih tanding itu. Disusul mereka yang bergegas keluar tenda hingga kuda Laila yang hampir menabraknya. Laila, tunggu! Kejar Laila. Ucap Balapati disambut kedua pendekar itu yang berlari menuju ke arah tempat kuda tertambat. Dikala Sang Hyang Surya telah berada di arah barat bersama cahaya lembayung senja yang perlahan tercipta, terdengar suara derap kaki kuda menggema di celah-celah tebing di mana Laila Begum sedang membawa kudanya melintasi tempat itu bermaksud mengejar rombongan Pirandra. Sementara berjarak sekitar 15.000 tombak dari celah tebing, seorang pemuda berbusana serba hitam sedang berjalan tersayut-sayut setelah hampir seharian berlari. Barek segera meraih wadah air yang ia bawa. Barek bermaksud membasahi tenggorokannya yang sedang kering kerontang karena rasa haus yang melanda. Hingga pemuda itu harus menelan air ludahnya dikarenakan tak setetes pun air tersisa. Pemuda itu memindai sekeliling
Selang beberapa waktu, tatapan Barek terhenti ke bawah arah bukit yang berada tak jauh dari tempatnya. Seingatku, di sini ada belik mata air. Disusul langkah ia kembali ayunkan. Sesaat kemudian Barek melihat sebuah belik mata air yang berada tak terlalu jauh dari tempatnya. Seketika senyum mengembang di wajah pemuda itu, bersamaan langkah yang ia kembali ayunkan. Dan selang beberapa waktu Barek tiba di belik itu. Disusul pemuda itu yang menenggelamkan kepalanya di dalam genangan air. Seharusnya mereka tidak jauh dari sini. Pancali, bagaimanapun kamu harus menjadi milikku. Terlihat Barek bermaksud bangkit guna kembali mengejar rombongan Birantra, hingga suara langkah kaki yang terdengar. Disusul Barek segera membawa tubuhnya bersembunyi di balik semak-semak belukar yang berada tak jauh dari belik mata air itu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Barek terbelalak melihat sosok Pancali sedang berjalan menuju ke arah belik bersama dua temannya. Seketika senyum mengembang di wajah Barek melihat buruannya datang sendiri kepadanya. Pancali, sang pencipta, mengirimkanmu untukku. Sementara di belik mata air, Pancali dan dua kawannya sedang mengisi air ke dalam kendi yang mereka bawa. Pancali, ada apa denganmu? Tanya seorang Sri Kandi melihat Pancali yang sedang mengamati sekelilingnya. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya perasaanku saja. Jawab Pancali yang sebelumnya merasakan kehadiran orang lain di tempat itu. Sudahlah Pancali, tidak ada siapa-siapa kok di sini. Kalaupun ada, pasti binatang hutan. Ucap seorang Sri Kandi setelah melihat kekhawatiran wajah Pancali. Pancali menjawab dengan sebuah senyuman. Disusul gadis itu kembali mengisi kendinya dengan air. Ayo kita mandi dulu sebelum kembali. Air di sini sungguh segar sekali. Ucap seorang Sri Kandi. Nampak Sri Kandi lain tersenyum sembari menanggalkan pakaiannya. Sementara Pancali menggeleng-gelengkan kepalanya, pertanda ia ragu akan ajakan kedua temannya itu. Ayolah Pancali. Ucap Sri Kandi lain sembari memercikan air ke arah Pancali. Sudah cukup, jangan. Nanti basah. Ucap Pancali saat kedua temannya harus memercikan air ke arahnya, mengakibatkan baju Pancali basah karenanya. Pancali mencibirkan bibir karena ulah dua sahabatnya itu, hingga Pancali yang mengerutkan dahi melihat kedua kawannya telah selesai menanggalkan sebagian besar pakaiannya, menyisakan sedikit kain yang menutupi bagian sensitif pada diri mereka. Suara yang terdengar bersama air yang mengguyur tubuh telanjang mereka. Pancali sepertinya tergoda dengan segarnya air yang sedang membasahi tubuh dua kawannya itu. Terlihat dari gadis itu membuka bajunya guna ikut mandi. Sementara Barek yang bersembunyi di balik semak-semak belukar terbelalak melihatnya, melihat pemandangan yang sangat indah di hadapannya. Segera pemuda itu memalingkan pandangannya dari tubuh telanjang wanita yang ia cintai. Barek melihat sosok Pancali sebagai bidadari hatinya. Barek tak mau mencemari cintanya dengan pemandangan yang mampu menggiringnya menuju syahwat nafsu yang bisa menempatkan Pancali tak ubahnya sebagai pelacur baginya. Selang beberapa saat Barek kembali menatap ke arah Pancali setelah gadis itu selesai dengan mandinya. Pancali, ayo kita kembali. Sekarang Raden Mahesa serta anak-anak pasti sedang mencarimu. Ajak seorang kawan Pancali. Pancali menjawab dengan anggukan kepala disusul kendi yang ia naikkan ke atas kepala. Sementara di balik semak belukar, Barek terus mengawasi ketiga gadis itu hingga muncul ide dalam benaknya. Disusul Barek memindai sekelilingnya dan beberapa batu ia ambil dari atas tanah. Tatapan Barek tertuju ke arah tiga kendi yang berada di atas kepala Pancali. Barek memiliki mata tajam dilengkapi dengan insting dan keahlian dalam melempar senjata yang ia asah selama bertahun-tahun. Sesaat terdengar suara saat ketiga kendi itu pecah dalam waktu hampir bersamaan.
Barek segera bergerak dikala tiga gadis itu sedang diselimuti perasaan terkejut atas apa yang terjadi. Hingga seorang gadis yang melihat Barek telah berada di dekatnya. Siapa kamu? Ucap Srikandi itu sembari mencoba meraih pisau yang terselip di pinggangnya. Barek bergerak dengan cepat dengan melayangkan sebuah pukulan ke tengkuk Srikandi itu, mengakibatkan Srikandi lunglai jatuh pingsan karenanya. Pancali dan seorang Srikandi lain terkejut setengah mati karenanya. Bangsat! Suara Srikandi lain sembari menarik pisau belatinya. Disusul Srikandi itu menyerang Barek dengan menggunakan pisau belatinya. Sementara Pancali terdiam, memaku dikarenakan terkejut melihat wajah yang tak asing baginya itu. Pancali, bantu aku! Pancali segera sadar dari lamunannya. Tampak dari gadis itu yang mencabut pisaunya, disusul pisau yang Pancali hujamkan ke arah Barek. Sementara Barek terus menghindar sembari menunggu dua wanita itu membuka celah pertahanan mereka. Sesaat Barek melihat kesempatan itu, seketika pisau yang sebelumnya mengarah ke arah Barek sekarang telah berada di leher Srikandi. Lepaskan! Jangan kamu sakiti dia! Ucap Pancali takut terjadi sesuatu kepada kawannya. Pancali, lari! Jangan pedulikan aku! Tuan, tolong lepaskan dia! Jangan sakiti dia! Ucap Pancali sembari menangis ketakutan terjadi apa-apa dengan kawannya. Jangan menangis, Nyai. Ucap Barek melihat air mata Pancali. Mendengar itu Pancali dan kawannya kebingungan atas maksud Barek. Segera Barek melumpuhkan Srikandi dengan pukulan ke tengkuk lehernya. Semua Barek lakukan demi Pancali. Pancali segera menyambut tubuh kawannya yang jatuh tersungkur dalam kondisi pingsan. Bangun Kakangmu, bangun! Ucap Pancali menggoyang-goyangkan tubuh kawannya itu. Jangan khawatir, Nyai. Kawanmu cuma pingsan. Ucap Barek menenangkan Pancali yang menangis di bawah kakinya. Sebenarnya apa maumu? Barek menjawab pertanyaannya dari Pancali dengan mengambil kain berisi obat bius yang ia siapkan sebelumnya. Barek membungkam mulut Pancali dengan kain itu. Pancali meronta-ronta karenanya. Selang beberapa saat Pancali kehilangan kesadarannya. Barek memindai sekeliling hingga pemuda itu mengangkat tubuh Pancali di atas bahunya. Disusul Barek membawa tubuh Pancali menuju ke arah timur bermaksud masuk ke dalam hutan belantara. Tampak langit sedang menunjukkan betapa indahnya cahaya lembayung senja. Sementara itu di atas tanah pertiwi, seorang gadis sedang meronta-ronta mencoba meloloskan diri dari seorang pembunuh yang sedang mencoba menculiknya. Pancali tak kuasa melawan kuatnya tenaga dari si Barek. Tak butuh waktu lama, Pancali kehilangan kesadarannya setelah efek pada obat bius mulai bekerja pada dirinya. Barek melihat dengan seksama gadis pujaan hatinya itu yang sedang terbaring pingsan di bawah kakinya. Dan dengan cepat Barek meraih tubuh mungil gadis itu bermaksud membawanya pergi dari tempat itu. Barek memutuskan menuju ke arah timur setelah mempertimbangkan semuanya. Sementara itu di perkemahan rombongan Birantra, terlihat Mahesa Binangun sedang menangis tersendu-sendu sembari memanggil nama Kakang Mbok Pancali. Beberapa Srikandi berusaha menenangkan Mahesa Binangun, namun usaha mereka hanya sia-sia. Birantra dan Wirajaya tidak tinggal diam dengan segera menghampiri Mahesa Binangun bermaksud mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada anak itu. Waduh, ada apa ini? Kenapa Raden Mahesa menangis terus? Tanya Birantra perihal kondisi putra sematawayang maha gurunya. Entahlah Kang Mas, tidak biasanya Raden Mahesa seperti ini. Semenjak ditinggal Pancali, Raden Mahesa terus saja menangis. Jawab seorang Srikandi bernama Ratih atas pertanyaan dari pemimpin rombongan. Memang Pancali kemana? Tadi Pancali pergi ke balik bukit mengambil air minum di sana.
Birandra memikirkan sesuatu dengan seksama ucapan dari Srikandi itu. Ratih, ajak temanmu susul Pancali. Seharusnya dia sekarang sudah kembali. Baik Kang Mas, saya akan susul dia. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di belik yang berada di balik bukit. Terlihat 4 Srikandi yang memindai sekelilingnya guna mencari keberadaan Pancali dan 2 kawannya. Mereka mendapati bekas pertarungan yang baru saja terjadi di sana. Kakang Bo, lihat itu. Ucap Srikandi menunjuk ke arah tempat yang berada tak jauh dari belik mata air. Mendengar itu, Ratih serta yang lain segera membawa pandangannya ke arah tempat yang dimaksud. Ratih kaget dan terperanjat setelah mendapati 2 Srikandi sedang terbaring pingsan di atas tanah. Bergegas Ratih pergi ke sana guna memeriksa kondisi kedua Srikandi itu. Sepertinya mereka pingsan. Pancali di mana? Mendengar itu mereka tersadar akan keberadaan Pancali yang tidak ada di tempatnya. Kalian coba cari Pancali di sekitar sini. Baik Kakang Bo. Ucap ketiga Srikandi sembari menyebar guna mencari keberadaan Pancali. Sementara Ratih mencoba membangunkan 2 Srikandi dari pingsannya. Pancali tidak ada di sini Kakang Bo. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Mendengar itu Ratih menatap ke arah 2 Srikandi yang belum juga bangun dari pingsannya. Ratih memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ya sudah, kita bawa mereka kembali ke perkemahan. Biar Kang Mas Birandra yang memutuskan nantinya. Ucap Ratih yang segera disambut 3 Srikandi tangguh membantu Ratih memapah 2 kawannya yang masih pingsan menuju ke perkemahan yang berada tak jauh dari tempat itu. Di bawah cahaya lembayung senja yang perlahan mulai memudar, pertanda pergantian waktu menuju malam sedang terjadi. Sementara itu berjarak 5.000 tombak dari perkemahan Birandra, seorang penunggang kuda sedang membawa kuda-kudanya menuju ke arah utara. Laila terus menghardik kudanya. Petang itu dikarenakan terburu-buru, Laila tak menyadari keberadaan 2 penunggang kuda lain yang sedang membawa kudanya melaju cepat guna menyusulnya. Balapati dan Argasena mencoba menyusul gadis dari Sekorayoso itu. Namun sepasang adik kakak itu bukan tandingan Laila dalam hal berkuda, jelas dari mereka yang ketinggalan jauh di belakang. Waktu bergulir dengan cepat, tak terasa kedudukan dari Sang Hyang Surya telah berakhir dengan diiringi kedatangan malam. Dalam gelapnya malam yang menyelimuti perkemahan, terlihat Birandra dan beberapa pendekar dan Srikandi sedang berkumpul di depan api unggun guna membahas langkah apa yang harus mereka ambil. Selang beberapa saat, Wirajaya datang setelah selesai sembahyang Isya. Apa sebaiknya kita kembali saja ke tempat Mahaguru? Sepertinya itu bukan langkah terbaik. Ingat, Mahaguru memerintahkan kita untuk mengantar anak-anak dengan selamat. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Tentu saja kita lanjutkan perjalanan ini. Bagaimana dengan Pancali? Tanya Ratih yang ikut hadir di sana. Terlihat Birandra dan Wirajaya yang memikirkan pertanyaan dari Ratih. Menurutku sebaiknya kita bagi rombongan menjadi 2. Birandra, kamu lanjutkan perjalanan biar aku dan beberapa pendekar yang mengejar penculik itu. Ucap Wirajaya yang menyampaikan pendapatnya. Birandra selaku pemimpin rombongan memikirkan ucapan dari Wirajaya, hingga mereka yang dikejutkan oleh suara derap kaki kuda di tengah malam. Seketika para pendekar serta Srikandi itu mencabut pedangnya sembari menatap ke arah datangnya suara. Hingga para pendekar yang menyarungkan pedangnya setelah melihat sosok yang tak asing bagi mereka. Oh, Laila? Ucap Birandra menatap Laila Begum yang meloncat dari atas pelana kudanya. Pancali di mana? Tanya Laila dengan wajah menggambarkan rasa khawatir atas nasib sahabatnya itu.
Tampak Wirandra serta yang lain hanya bisa menundukkan kepala dikarenakan malu tidak bisa menjaga anggota rombongannya. Kalian jangan bilang kalau Barik membawa kabur Pancali. Laila, kamu tahu Pancali diculik? Tanya Wirajaya atas ucapan Laila. Jadi benar Pancali diculik? Ucap Laila yang terkejut, disusul ia menangis tersenduh-senduh sembari berlutut di atas tanah. Melihat itu Baras Serikandi mencoba menenangkan Laila. Wirandra dan Wirajaya serta yang lain hanya bisa menatap ke arah Laila yang sedang menangis. Hingga suara derap kaki kuda yang kembali terdengar di gelapnya malam. Agustina, Balapati, kenapa kalian kemari? Iya, kami diutus Mahaguru. Kami kemari bermaksud memperingatkan kalian. Maafkan kami benar-benar kecolongan. Ucap Wirandra dengan wajah menggambar rasa penyesalan. Sudahlah Wirandra, ini semua di luar kendalimu. Ucap Balapati yang berusaha menenangkan Wirandra yang sedang larut akan rasa penyesalannya. Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti perintah guru sebelumnya, sebaiknya kalian lanjutkan perjalanan antar anak-anak dan kembali dengan selamat. Biar aku dan Kakang Mas Balapati serta Laila yang mengejar kakak-kakak itu. Baiklah, kami setuju denganmu. Kami tunggu di sini sampai besok pagi ya. Dan kamu Laila, tidak ada gunanya menangis sekarang. Pancali membutuhkan kita. Ucap Balapati kepada Laila Begum yang sedang dirundung penyesalan karena tak bisa datang tepat pada waktunya. Mendengar itu Laila segera menghapus air matanya. Nyai Ratih, pinjamkan aku panahmu. Ucap Laila Begum, disusul Ratih bergegas mengambil apa yang Laila Begum pinta. Malam itu rombongan Wirandra melihat Argasena dan Balapati yang sedang menemani Laila pergi mengejar Barek yang masuk ke dalam hutan belantara yang ada di sebelah timur wilayah Mataram. Argasena dan Balapati pemburu yang ulung, mudah baginya menemukan jejak Barek yang sedang membawa tubuh Pancali. Di dalam gelapnya malam yang menyelimuti hutan belantara di wilayah timur Mataram, seorang pemuda berbusana hitam sedang berjalan mencoba menaklukkan medan berat penuh semak serta bebatuan, sembari menggendong tubuh seorang gadis di pundaknya. Barek benar-benar dalam keadaan mabuk kepayang akan cinta kepada Pancali. Barek sudah tak peduli lagi dengan apapun. Yang ada di benaknya hanyalah Pancali dan Pancali. Selang beberapa waktu, Barek terhenti setelah menempuh jarak sekitar 10.000 tombak dari tempatnya semula. Dengan nafas yang terengah-engah, perlahan Barek menurunkan tubuh Pancali dari gendongannya. Barek menatap wajah pucat pasi pada Pancali yang masih dalam kondisi pingsan akibat obat bius yang tadi ia berikan. Maafkan aku Nyai, aku sungguh mencintaimu. Aku tidak akan bisa hidup tanpamu Nyai. Ucap Barek sembari meraba lembut pipi Pancali. Sampai suara yang menarik perhatian Barek. Suara dengkuran sang penguasa hutan yang terpancing dengan kehadiran Barek dan Pancali dikarenakan berani masuk ke dalam wilayahnya. Oh, bangsat, ada harimau. Gerutu Barek menyadari seekor harimau sedang mengincar mereka. Disusul Barek memindai sekitar guna mencoba mencari tahu di mana harimau itu berada. Hingga Barek melihat sepasang bola mata bercahaya, mata milik raja hutan yang sedang mengintai calon mangsanya. Barek segera meraih tubuh Pancali guna kembali menggendongnya. Disusul langkah pemuda itu kembali terancam cepat meninggalkan tempat itu.